الحمد لله الذي هدانا للإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita semalaman, dan mudah-mudahan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita lil ibtila, untuk ujian atau diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka hidup ini adalah ujian dan cobaan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi malihi wa ahlihi wa jasadihi hatta yalqa Allah wa laysa ma'ahu khati'ah. Akan senantiasa bala, musibah terus-menerus menimpa seorang mukmin, pada keluarganya, pada hartanya, pada dirinya sendiri, sampai dia bertemu Allah Azza wa Jalla bersih dari dosa dan kesalahan. Dan juga kisah ataupun kejadian-kejadian yang dialami oleh para anbiya. Maka jangan pernah membayangkan hidup tanpa ujian, hidup bebas dari ujian. Ada orang yang kadang-kadang kalau sudah mengalami musibah, mengalami ujian, putus asa dan mengatakan, ya Allah, sampai kapan aku hidup terus-terusan seperti ini? Sampai kapan aku hidup bebas dari ujian, ya Allah? Gak taunya begitu tidur bangun sudah di alam kubur. Doanya makbul, karena dia sudah putus asa. Sampai kapan ya Allah aku hidup tanpa ujian? Aku ingin bebas dari ujian. Kata Allah Azza wa Jalla, kamu ingin bebas dari ujian, artinya kamu udah meninggalkan dunia. Itu kalau meninggal dalam keadaan baik. Kalau meninggal dalam keadaan baik, bebas dia dari ujian. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li dini allati huwa ismatu amri waj'al khaira ayyami yawma alqaka fihi waj'al khaira a'mali khawatimahu waj'al khaira ayyami yawma alqaka fihi. Jadikanlah ya Allah, perbaikilah, jagalah urusan duniaku ya Allah, yang itu adalah merupakan sumber kehidupan saya. Dan lindungilah agamaku ya Allah, yang merupakan kontrol sentral daripada segala urusan saya. Dan jadikanlah hari-hari terbaikku hari pada saat aku bertemu denganmu, dan jadikanlah amalan terbaikku amalan yang menjelang ajalku. Maka apapun yang kita alami di dunia ini, itu semua adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita atau mengangkat derajat kita. Itu ujian, gak ada keluar dari itu. Ujian dan cobaan hidup yang kita alami, yang Allah Azza wa Jalla inginkan dua dari situ. Allah hendak mengangkat derajat kamu kalau kamu adalah orang yang saleh.
Kenapa para anbiya diuji? Nabi Ayub sakit sampai wal'iyadzubillah, sampai mohon maaf sampai bau badannya, dagingnya melupas, membusuk, sampai kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massaniya syaitanu binusbin wa adzab. Ya Allah, ini bukan lagi penyakit yang normal ya Allah. Rasa-rasanya penyakit ini adalah gangguan syaitan. Binusbin wa adzab, dengan musibah dan azab. Minta doa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengabulkan doanya. Urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkan kakimu wahai Ayub. Maka dihentakkanlah kakinya di pinggir sungai, mengalirlah sungai air. Kemudian Allah Azza wa Jalla merintahkan untuk mandi dan minum, dan Allah Azza wa Jalla menyembuhkannya. Nabi Ibrahim dibakar di dalam api, sabar. Kenapa para anbiya, orang-orang yang tidak berdosa, kok begitu berat ujiannya? Apa dosa mereka? Kenapa orang-orang saleh, orang-orang yang tidak berdosa atau yang jauh dari dosa, begitu berat ujian mereka? Apa kesalahan mereka? Apa dosa mereka? Bukan itu pertanyaannya. Jawabannya adalah Allah Azza wa Jalla hendak menempatkan mereka ke derajat yang paling tinggi. Bukan berarti mereka berdosa, tapi Allah hendak menyiapkan, menempatkan mereka di derajat yang paling tinggi. Tidak usah jauh-jauh. Di dunia antum lihat, di dalam suatu kesatuan tentara, dia akan menempati kesatuan elit, kesatuan yang paling istimewa, yang nomor satu, yang tentunya gajinya juga paling tinggi. Mungkin dia akan ditempatkan sebagai pasukan internasional, pasukan PBB atau yang lainnya. Dia akan mengalami dan menjalani seleksi dan ujian-ujian yang sangat tangguh dan sangat berat. Ketika itu berhasil, dia terjang semuanya, derajatnya paling tinggi, kedudukan dia paling tinggi. Dapatlah jenderal bintang 4, jenderal kehormatan, setelah mengalami semua ujian-ujian berat. Tapi ketika dia ujian itu gagal, ya ujung-ujungnya kopral kepala akhirnya. 4 baris ini aja udah. Ini udah kepala, udah nggak bisa naik lagi, Pak. Kenapa kok bisa cuma segitu? Nggak lulus tes. Udah gitu aja, sampai pensiun segitu aja. Tapi kalau dia mentalnya tangguh menghadapi ujian, terus akan naik. Itu para anbiya diuji oleh Allah Azza wa Jalla untuk diangkat derajat mereka, ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling tinggi. Sedangkan kalau Anda adalah orang yang bergelimang dengan dosa, Anda adalah orang yang berdosa, ketika ujian itu tiba, itu artinya cara Allah Azza wa Jalla untuk menghapus dosa-dosa Anda, untuk mengurangi dosa-dosa Anda, sehingga Anda bertemu Allah Subhanahu wa taala bersih dari dosa. Maka enggak ada kecuali sabar. Wa basyirus sabirin. Namun pelajari ya, di dalam Al-Quran, ayat terakhir surat Ali Imran, Allah Azza wa Jalla memerintahkan tahapan-tahapan sabar. Itu 3. Kemarin kita sudah jelaskan, dan itu ucapan Imam An-Nawawi juga di dalam Riyadhus Shalihin, babus sabr. Kemudian beliau menukil qaulullah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Beliau kemudian mengatakan as-sabru salasatu anwa'. Sabar itu ada 3. Sabrun ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa sabrun an maharimillah, sabar dalam menjauhkan diri dari larangan Allah. Wa sabrun ala aqdarillahi al-mu'limah, dan sabar dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala yang terkadang menyakitkan kita. Itu pembagian sabar. Kemarin kita sudah jelaskan. Kita ini kadang-kadang sudah sabar dalam taat, sabar dari maksiat, rajin sholat, rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin puasa, jauh dari bid'ah, jauh dari zina, jauh dari judi, termasuk judi online. Kadang-kadang kita ini nggak sadar bahwa kita main judi, anak kita main judi, kita nggak sadar. Tenang aja kita, anak kita handphone 24 jam tapi nggak pernah minta kuota.
Gak pernah beli kuota kita. Dia judi dari online, dia dapat kuota, dia dapat bahkan dapat duit. Judi tanpa terasa. Jauh dari maksiat. Tapi dia tidak bisa sabar dari takdir Allah Azza wa Jalla yang kurang berkenaan. Rajin sholat, rajin puasa, jauh dari dosa dan maksiat. Tetapi tidak bisa sabar ketika diuji dengan kekurangan sedikit harta. Gak bisa sabar ketika mendengarkan omongan orang yang menyinggung perasaan dia. Dia gak bisa sabar. Dia baper. Dia dendam. Tanggung. Anda sudah sabar dalam ketaatan, sabar dalam jauh dari maksiat. Tanggung, satu ini sempurnakan. Satu ini sempurnakan. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan trik untuk sabar di dalam Al-Quran itu. Ada 3. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Yang kedua, wasabiru. Yang ketiga, warabitu. Ada faedah disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam menafsirkan ayat ini. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau rahimahullah, thumma habbal mu'minin ala ma yuwassiluhum ila al-falah wa huwa al-fawz was-sa'adati wan-najah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menganjurkan kaum mukminin, mendorong kaum mukminin untuk mencapai derajat kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan. Wa anna at-tariqal muwassila ila dhalik luzumus sabr. Dan bahwasanya tidak ada jalan untuk Anda bisa mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kecuali sabar. Gak ada cara. Gak ada cara kecuali sabar. Untuk bisa mencapai kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat, sabar. Orang yang bisnis, mau ingin sukses dalam bisnis, sabar. Logikanya apa? Sabar aja udahlah. Orang nikah juga 9 bulan belum tentu punya anak. Apalagi saya baru 1 bulan bisnis sudah pinginnya beli mobil aja. Udah pinginnya kaya raya aja. Jangan. Betapa banyak ikhwan kita, teman-teman kita, kaum muslimin, saudara kita terlilit hutang. Gara-gara apa? Enggak sabar. Gara-gara enggak sabar. Dia ngelihat temannya sukses karena pinjam bank. Dia melihat orang pinjam bank sukses. Wah, gampang ternyata pinjam banknya. Saya juga adalah. Ternyata yang lain pinjam bank, jalan usahanya dianya nyumsep. Kenapa? Temanmu pinjam bank, dia punya otak bisnisnya kuat, dia punya link. Lah kamu nggak punya link. Makanya hidup itu paling enak tahu diri. Hidup itu paling enak tahu diri. Dan kita kalau hidup nggak tahu diri, celaka kita. Saya bisa aja hutang. Saya bisa berhutang kepada teman, kepada ikhwan yang mungkin punya duit, yang mungkin punya usaha banyak. Rasa-rasanya ya tetap aja sih ada yang mau minjamin insya Allah, Ustadz. Tapi betapa banyak yang berhutang seperti itu, giliran jatuh tempo, afwan qadarullah. Bayarnya afwan sama qadarullah. Bisa aja saya berhutang, tapi mampu nggak bayar? Mampu nggak kira-kira bayarnya? Lah kalau mampu kira-kira memberatkan ya, lebih baik makan nasi garam tapi tanpa hutang daripada duduk di atas sofa yang empuk, kasur bed yang empuk tapi terlilit hutang. Hidup itu paling enak tahu diri, menempatkan diri kita, siapa saya? Jangan tergiur dengan dunia orang. Mau kita berteman dengan orang kaya, orang miliuner, orang jutawan, orang apa saja, dia cerita dunia saya begini, bisnis saya begini, dia begini, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik, Allah jazak khairan, barakallahu fiik, selesai, titik. Gak usah kemudian bisa bagi-bagi dong.
duitnya banyak, malu. Nggak boleh. Isbir. Kata beliau, tidak ada jalan untuk mencapai kesuksesan kecuali satu, sabar. Anda merintis dunia Anda, sabar. Jangan berpikiran saya sudah 1 bulan, 2 bulan merintis bisnis kok nggak jalan-jalan, pindah lagi, tinggal lagi. Logikanya coba antum nikah berapa bulan baru punya anak? 2 tahun baru punya anak. Sabar kan? Tetap sabar bikinnya kan? Sabar. Kenapa kamu sabar bikin anak, giliran bikin duniamu nggak sabar? Sabar aja jalanin. Nah, 2 tahun sabar, nggak gonta-ganti, nggak nambah, nggak. 10 tahun nggak nambah istri, tetap sabarin sampai punya anak juga. Giliran bisnis, giliran dunia, giliran apa udah. Maunya cepat kaya, maunya cepat, jangan. As-sabr. Yang kedua kata beliau, as-sabr. Tayyib. Wa 'alal awamir alladhi huwa habsun nafs 'ala ma takrahuhu. Yang tidak lain sabar itu adalah menahan diri dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Min tarkil ma'asi, seperti meninggalkan maksiat, wa minas sabri 'alal masaib, dan juga sabar atas musibah, wa 'alal awamiri tsaqilati 'alan nufus, dan juga sabar dalam menjalankan perintah-perintah yang berat kita rasakan. Fa'amarahum bis-sabri 'ala jami'i dzalik. Maka Allah memerintahkan kita untuk sabar dalam menjalani itu semua. Wal musabarati 'ala al-mulazamatu wal istimrar 'ala dzalik 'ala dawam. Perintah yang kedua, nah ini yang susah. Makanya Allah perintahkan dalam surat Ali Imran itu 3. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, sabar. Perintah yang kedua apa? Wasabiru. Kata beliau, ay wal musabaratu ay al mulazamatu wal istimraru ala dhalik. Sabar itu sendiri perlu sabar. Wasabiru. Al mulazama, al istiqamah. Istiqamah kamu di atas kesabaran. Sabar itu perlu sabar. Sabar itu perlu sabar. Banyak santri yang sabar tapi nggak sabar. Nggak sabar untuk sabar. Naam, awalnya dia sabar, belajar, sabar. Tapi pada akhirnya nggak sabar untuk sabar. Ada orang yang awalnya sabar, tapi dia pada akhirnya nggak sabar untuk bersabar. Makanya Allah perintahkan, isbiru, sabarlah kamu. Wasabiru, apa wasabiru? Dan sabarlah kamu di atas kesabaranmu itu. Ya Allah, itu yang berat. Sekarang kita disakiti, sabar. Tapi bisa nggak besok hari kita disakiti masih bisa sabar? Atau jangan-jangan mungkin kita memegang prinsip 1 kali sabar, 2 kali maaf, 3 kali hantam. Wasabir, sabar. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lihat cermin dari akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sabar. Wasabir. Jadi ini perintah ini, saya ingatkan tadi 3 perintah dalam Al-Quran itu. Wasabiru, dan sabarlah kamu di atas kesabaranmu itu. Kuatkan imanmu untuk terus bersabar. Caranya apa? Perbanyak doa. Talut dan para tentaranya, Talut, Nabi Dawud, Talut dan para tentaranya. Tatkala berhadapan tentara Jalut dengan tentara Jalut, apa mereka? Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. 3 doa. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkan telapak kaki kami. 3 juga doanya. Kenapa? Kadang-kadang kita sabar di awal.
Kadang-kadang kita sabar di awal. Awalnya kita sabar. Tapi begitu karena sering baca media, sering lihat media, sering nonton YouTube, sering nonton TV, orang-orang pada demo menghujat pemerintah, nggak sabar juga, gatal juga kaki ini ingin demo juga. Akhirnya karena sering nonton komen-komen negatif, kita juga akhirnya komen. Awalnya sabar. Makanya doanya juga 3, sama dengan ayat ini. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Wasabbit aqdamana. Dan kokohkan telapak kaki kami di atas kesabaran, ya Allah. Jangan sampai sabar di awal habis itu bubar. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tolonglah kami, ya Allah, atas orang-orang kafir. Jadi itu yang kedua. Sabiru wasabiru. Kenapa ya ikhwan? Sabar itu berat. Sabar itu berat. Makanya Allah Azza wa Jalla menjanjikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu Allah akan berikan pahala tanpa hisab. Dan yang ketiga adalah warabitu. Qala wa muqawamatul a'da'i fi jami'il ahwal wal murabatatu wa hiya luzumul mahalli alladhi yukhafu min wusulil aduwwi min wa an yuraqibu a'da'ahum wa yamna'uhum minal wusuli ila maqasidihim. Allahu akbar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Al-murabatah, warabitu ribat. Ribat itu asalnya secara makna adalah menjaga perbatasan antar negara, perbatasan antar wilayah yang kira-kira rawan musuh menyusup dari situ. Itu ribat. Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan ribat. Warabitu. Kata beliau, wal murabata hiya luzumul mahal. Al murabata adalah komitmen atau berada di suatu tempat yang dikhawatirkan musuh akan masuk dari situ. Subhanallah. Kita sudah sabar. Kita sudah sabar di atas kesabaran. Tapi kan yang namanya sabar itu kan ada ujian. Awalnya kita sabar. Begitu ketemu teman dibisikin oleh teman, hilang itu kesabaran kita. Awalnya tadinya kita nggak emosi. Kita diam, udah sabar aja, sabar adalah. Dapat pahala insya Allah sabar. Begitu pulang ke rumah digoblok-goblokin sama istri kita. Segitu sabar. Dihina, direndahkan, segitu sabar. Mana harga diri kamu? Kamu itu lelaki atau apaan? Kamu ini lelaki atau banci atau apa? Masa dimaki-maki begitu diam? Sabarlah mas, sabar. Nggak usah dilayanin. Lah enggak, kamu laki-laki. Aduh, naik darah ini. Tadinya kita udah sabar. Kita waktu ribut dengan orang, waktu bermasalah, sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang mau mancing kita, sabar. Begitu pulang ke rumah, cerita kita sama orang rumah, digoblok-goblokin. Kamu harga diri kamu di mana? Masa dimaki? Awas. Kalau bapak nggak balas, nanti istrinya ketemu di masjid, awas nanti. Akhirnya kitanya terpancing. Nah, ini berarti apa? Murabatahnya kita salah, kurang. Makanya Allah perintahkan 3, sabar, isbiru, wasabiru. Tahan dirimu di atas kesabaran, istiqamah kamu, komitmen kamu dengan kesabaran. Lalu warabitu, jaga kesabaran kamu itu dari musuh-musuh yang bisa membangkitkan amarahmu, yang bisa menghilangkan kesabaranmu. Jauhi orang yang selalu menghasut kamu. Jauhi siapa saja yang selalu mempengaruhi kamu. Kan begitu. Rasulullah SAW kalau lagi salat merasakan ada gangguan setan, apa tuntunannya? Lagi salat tiba-tiba merasakan ada gangguan syaitan. Ketika ada seorang bertanya, ya Rasulullah, saya salat merasakan selalu ada gangguan syaitan. Apa kata Rasulullah? Tilka khinzab. Itu yang dinamakan setan khinzab atau khinzib.
Setan yang khusus mengganggu konsentrasi kita di dalam sholat. Setan namanya Pak Khinzib. Khinzab. Lalu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajadtum dzalik fata'awwadhu billah wal yanfudh an yasarihi thalathan." Kalau kamu merasakan gangguan setan di dalam salat kamu, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, kemudian meniup di sebelah kiri kamu. Jangan meludah, apalagi kalau di sampingnya ada orang. Tabok ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabok sama dia. Bilang setan sama dia. Kamu yang setan katanya. Nah, itu kan di dalam sholat. Sekarang coba sadar nggak kita ini? Itu di dalam sholat. Yang semestinya kita konsentrasi fokus ke tempat sujud kita. Tapi ketika diganggu setan, kita diperintah oleh Rasul SAW, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meniup sebelah kiri. Lah kenapa itu kita tidak amalkan di luar sholat? Giliran ada orang datang ke rumah kita, mempengaruhi kita, menghasut kita, ngapain lo taklim sama mereka? Ngapain? Kenapa kamu gak bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Tuh di depannya lo diludahin. Kok malah didengarin? Ya terus gimana ya? Antum kalau ngaji sama mereka kasihan, nanti antum jadi hizbi. Nanti antum jadi begini. Semestinya apa? Saya teringat dengan hadis Rasulullah kalau ada gangguan setan dalam sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus meniup, ini ada setan di depan saya, goda saya untuk nggak ta'lim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tuh. Dia tambah lagi, tapi kamu kasihan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tuh. Gitu. Tiupin orangnya. Lah ini ada orang menggoda malah datang ke rumah, dibikinin teh, dikasih gorengan, datang cuma untuk jual bangkai saudaramu. Datang cuma untuk menggibahi. Sadar nggak hadis itu? Coba ingat. Di dalam sholat kita diganggu setan. Kata Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian di sebelah kiri kita kalau nggak ada orang, niup. Lah ini di rumah kita diganggu. Setan itu bisa jadi dari istri kita juga bisa. Sampai kapan Pak? Kita miskin begini terus-terusan. Terus gimana? Ya korupsi kek. Bapak kan kepala bagian. Malulah. Yang lain PNS baru 2 tahun udah punya mobil. Kita udah 5 tahun mobil gak punya. Motor aja belum lunas. Terus mau diapain? Ya korupsi kayak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngomong lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya setan. Bukan, kamu bukan setan. Kamu lagi digoda setan. Masa istri saya setan? Enggak, kamu bukan setan. Kamu lagi digoda setan. Dan juga menggoda saya supaya saya juga kesetanan. Itu aja. Terus ngomong terus tiap hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan pernah nyerah. Kenapa? Isbir wa sabiru. Sabar dan istiqamah kamu di atas kesabaran. Nah, dari dulu sampai sekarang, kalau sudah ada orang datang, orang ngirim, Ustadz, saya nggak nyangka. Kenapa emang nggak nyangka? Tadi ketemu ada ikhwan begini, ngomong tentang antum begini, stop, udah nggak usah cerita. Gak ada gunanya, bawa bangkai orang. Mubazir telinga kita dengerin omongan orang, seperti itu. Kenapa? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, i'lam anna man nama lak nama alaik. Ketahuilah bahwa orang yang suka menceritakan kejelekan orang lain di depan kamu, di belakang kamu, kamu yang dijelekin. Makanya jangan percaya orang seperti itu. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Jadi 3 perintah di dalam Al-Quran itu. Sabar, wasabiru, istiqamah di atas kesabaran, jangan pernah menyerah. Warabitu, jaga sabar kamu ini dari musuh-musuh yang bakal menggagalkan kesabaran kamu ini. Entah itu istri kita, anak kita, apa semuanya, atau perasaan kita. Kadang-kadang kita laki-laki baik, sabar. Kadang-kadang terbawa perasaan istri kita. Kasihanlah mas, lihat itu anak-anak kita. Yang lain
Lebaran sepatunya baru semua. Sepatunya baru, bajunya baru. Masa anak kita nggak ada yang baru? Masa anak kita nggak ada yang baru? Kamu nggak bisa sabar. Kamu kalau nggak sabar, maunya serba baru, saya carikan ibu yang baru nanti. Kalau maunya serba baru, saya carikan ibu yang baru untuk anak-anakmu nanti. Udah nggak jadi. Jangan selalu protes. Terima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Saya laki-laki sudah berusaha maksimal. Kamu yang kurang doa. Saya berusaha, kamunya doa semestinya dong. Saya capek berusaha pergi kerja, kamu handphone melulu, game melulu. Gimana rezeki saya mau lancar? Kamu bangun sholat malam coba. Istriku, kamu bangun sholat malam. Doakan dong. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki suami saya. Ya Allah, kasihanlah suami saya, ya Allah. Suami saya sudah capek bekerja. Semua dia kerjakan itu demi untuk aku, ya Allah, dan anak-anakku. Lapangkanlah rezekinya suami saya. Bukakanlah pintu rezeki suami saya. Permudahlah urusannya, ya Allah. Dia semua capek. Dia mengorbankan badannya, fisiknya, tenaganya. Semua demi untuk saya, ya Allah. Sayangilah dia, ya Allah. Itu baru benar. Itu baru benar. Suaminya pergi kerja nggak pernah didoain, nggak pernah dilepas dengan doa. Nggak pernah dilepas dengan doa. Pulang nggak pernah disambut dengan doa. Yang ada sambutan setoran. Fulus. Berapa hasil sih? Kasih hasilnya dikit. Kok cuma segini? Ya Allah. Capeknya kerja seharian, pulang ke rumah dibilang cuma segitu. Apes deh. Hah? Jangan. Ada cerita. Ini cerita Arab zaman dahulu. Ada seorang pergi umrah atau haji. Sampai di Makkah. Dia beli oleh-oleh, masuklah ke toko pakaian. Baru masuk langsung keluar, nggak jadi beli. Kenapa nggak jadi beli? Baru masuk penjualnya cerewetnya luar biasa, padahal laki-laki nih. Ini aja yang bagus, ini keluar. Pokoknya dipaksa beli. Keluar. Tahun berikutnya lagi datang lagi, umrah lagi ini orang. Penasaran masuk ke toko itu lagi. Kuanteng ini penjaganya. Nggak kayak yang dulu. Pokoknya dia masuk, silahkan dipilih, dilihatin. Sampai akhirnya dia beli, borong, pulang. Tapi penasaran. Dulu saya beli masuk toko ini sampai langsung keluar karena nggak kuat. Cerewetnya luar biasa. Ini kenapa kok sekarang anteng? Tanya. Anda penjaga toko tahun lalu kan? Iya. Sama dengan sekarang? Iya sama. Saya penasaran ingin tanya. Kenapa? Saya ingin tanya. Tahun lalu waktu saya umrah, masuk toko Anda sampai saya nggak jadi beli karena cerewetnya kamu. Dipaksa beli di ini saya langsung keluar. Tapi ini kok saya jadi beli borong, bahkan karena saya senang sama akhlak kamu, anteng, kalem, biarkan saya milih. Apa ceritanya? Dia cerita sambil meneteskan air mata ini penjaga. Dulu saya punya istri. Setiap saya pergi kerja, saya di ultimatum. Saya nggak mau tahu kamu siapa, pokoknya pulang harus bawa hasil yang banyak. Setiap saya pulang dan hasilnya sedikit, marah, ngamuk, ngambek, dicuekin, nggak dimasakin. Itu kalau zaman sekarang. Kalau udah habis kuota baru panggil suaminya. Sekarang, ya sekarang sudah meninggal. Sudah meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan seorang wanita yang alhamdulillah bisa bersahabat. Setiap saya pergi kerja, dia pesan kepada saya, ittaqillaha fina. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu pergi pulang dengan membawa hasil yang sedikit tapi halal, itu yang saya akan terima. Saya akan ridha sekalipun sedikit, tapi kamu menyuapi saya dengan harta yang halal, itu yang saya ridhai. Sehingga ketika saya pulang hasilnya sedikit, dia terima dan dia syukurin. Coba lihat dalam firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur saya akan tambah. Kamu gak bersyukur akan terus-terusan kurang kamu.
Nah, makanya alhamdulillah saya sekarang anteng. Ternyata memang di balik ketenangan seorang lelaki, di balik kesuksesan seorang lelaki itu adalah wanita. Coba aja antum lihat di dunia ini. Di mana ada seorang laki-laki sukses, mesti orang di dalam rumah support, nggak banyak cerewet, nurut, taat, apapun pemberian suami terima. Tapi kalau suaminya sukses, istrinya taunya belanja pemborosan tanpa perhitungan, sombong, angkuh, bangkrut itu laki-laki. Kalau nggak ditinggalkan itu pasangannya. Itu sudah. Na'am barakallahu fikum. Itu ya ikhwan tentang pentingnya sabar. Yang terakhir barakallahu fikum sebagai penutup materi kita, saya ingin menyampaikan barakallahu fikum ada hal-hal yang bisa mengantarkan kita untuk bisa selalu sabar dalam berbagai macam cobaan dan ujian. Karena sabar itu sendiri perlu teori. Bagaimana caranya supaya kita bisa sabar? Yang pertama barakallahu fikum ya ikhwan, untuk bisa selalu sabar dan istiqamah di atas kesabaran, yang pertama selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik. Anda menjalankan perintah Allah, dimaki, dijatuhkan orang, terserah. Yang penting saya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda digunjingkan orang, difitnah orang, fitnah aja sampai mulutmu berbusa. Kalau saya dosa ya saya taubat kepada Allah, bukan taubat kepada Anda. Kalau saya benar kalian memfitnah karena hasad, silahkan. Mazdadallahu bi'afin illa izzah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menambahkan derajat orang yang selalu memaafkan kecuali akan semakin naik derajatnya. Husnudzan selalu kepada Allah. Selalu baik sangka kepada Allah. Itu bisa sabar. Siapa contohnya? Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi Ibrahim berangkat ke Makkah meninggalkan anaknya dan istrinya, meninggalkan bayi dan istrinya. Dengan air hanya satu gentong kecil, hanya satu teko kecil, kurma beberapa biji ditinggal di situ. Kemudian dia pergi berlalu tanpa pamit, tanpa permisi. Hajar mengikuti dari belakang. Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna fi hadzal wadi alladhi la anisa fihi wa la ma? Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Kamu meninggalkan saya dan anak kita di tempat yang keangker seperti ini, nggak ada minuman, nggak ada siapa-siapa. Nabi Ibrahim nggak menoleh sama sekali. Kenapa nggak menoleh? Laki-laki kalau sudah menoleh, ngelihat ini, ngelihat anaknya, ngelihat istrinya, bapernya kena. Habis kamu laki-laki. Makanya kalau jadi laki-laki itu laki-laki, jangan mau dikendalikan perempuan. Allahu Akbar itu. Hah? Jadi laki-laki, lelaki, jangan hanya laki-laki di luar doang. Habis itu dikendalikan sama perempuan. Suruh benci sama orang, benci. Suruh jangan dekat, jangan dekat. Lah kamu ini lelaki apa laki-laki? Jadilah laki-laki dan lelaki. Ibrahim nggak noleh sama sekali. Kejar, jalan terus. Hajar ngikut. Ibrahim. Makanya nggak heran kalau ada orang Arab manggil suami, panggil namanya. Kalau kita kan panggilnya apa? Mas, Bang, Kak. Padahal itu salah. Lah dibaca dalam surat Al-Mujadilah. Itu salah itu sebenarnya. Nah, orang Arab begitu. Panggil istrinya namanya Khadijah. Khadijah. Kalau kita, Dek. Mesra di depan orang. Dalam rumah kadang-kadang galak. Dek. Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh panggilan. Panggil ummu siapa gitu kayak. Ini Hajar manggil suaminya siapa? Ibrahim. Gak manggil mas, enggak. Ibrahim, kemana engkau pergi meninggalkan saya dan anakmu di sini? Tidak noleh. Ini kalau saya noleh ke belakang, bapernya keluar ini. Kasihan istri saya mungkin nangis, neteskan air mata. Udah mending gak usah dilihatin aja istri kalau lagi ngomel. Jalan, kejar. Ibrahim, sampai 3 kali, nggak noleh sama sekali. Hajar mikir, mau diapain nih suami saya ini? Mau dimaki-maki, mau diomelin, laki-laki diomelin malah tambah kasar. Justru kalau disayang laki-laki luluh terus.
Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apa ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Kata Ibrahim, iya. Saya jalankan ini perintah Allah. Apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi'ana Allahu abadan. Kalau ini adalah perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan menterlantarkan saya dan anak saya. Husnudzan kepada Allah. Selalu husnudzan kepada Allah. Jangan pernah mengatakan, ya Allah kapan, ya Allah kapan, ya Allah kapan. Enggak usah seperti itu. Allah mampu memberikan ujian kepada Anda, itu berarti Anda hebat karena Allah memberi ujian kepada Anda seperti itu. Anda difitnah sana sini, tegar udah. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya ikhwan? Fokuslah Anda selalu kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Jangan fokus kepada musibah. Kamu akan celaka. Anda dimusuhi orang, Anda digunjingkan orang, Anda dibenci orang. Jangan lihat orang yang benci Anda, lihat orang yang cinta kepada Anda. Alhamdulillah, ternyata masih ada juga yang cinta kepada saya. Ternyata masih ada yang senang kepada saya. Minimal istri saya, udah itu aja. Selesai. Kamu kalau setiap ada yang mengunjingkan, yang menjelekkan kamu, kamu ladeni, kamu pikirkan, stres. Sudah fokus. Alhamdulillah, masih ada orang yang senang pada saya. Kamu dengar kabar bahwasanya fulan benci dengan antum, gak senang. Kata, memang kalau dicintai sama dia untungnya berapa? Saya untung apa kalau dia senang sama saya? Dan saya rugi apa kalau dia benci saya? Gak ada. Titik. Jangan pernah fokus kepada musibah yang membuat kita hidup kita selalu membawa malapetaka ketika kena musibah, karena kita selalu fokus pada musibah itu, lupa bahwa kita banyak nikmat Allah Azza wa Jalla dalam hidup kita. Kalau sudah mendengarkan omongan, kalau sudah satu masalah, itu aja yang dipikirin. Aduh, mana kayak gini lagi, kurang ajar, diapa ini orang? Perlu saya sate apa saya apa ini orang? Kurang ajar benar ini. Aduh, harga diri saya mana? Aduh. Tambah rusak. Antum pelajari itu perang Badar, peristiwa perang Uhud. Peristiwa perang Uhud. Ketika para sahabat di awal peperangan mengalami kekalahan, terbunuh 70 orang. Para sahabat fokus pada musibah, fokus pada gara-gara itu. Apa yang terjadi pada mereka? Lemah, lemas. Gimana coba? Pikiran mereka galau. Gimana enggak galau? Terbunuh 70 orang. Ini kan gara-gara kesalahan pasukan pemanah di atas Badr, di atas gunung Uhud. Gara-gara mereka kita begini, ini, itu semuanya. Sedih otomatis. Tapi coba, ketika mereka mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata banyak nikmat yang ada pada kita. Kata Allah Azza wa Jalla, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai cambuk hati mereka. Apakah pantas kalian bersedih hanya karena mengalami kekalahan seperti itu? 70 orang terbunuh. Kalian gak sadar ketika perang Badr membunuh 70 orang, tokoh-tokoh Quraisy menawan 70 orang. Mana bandingannya dibandingkan dengan musibah kalian sekarang? Bangkit itu semangat mereka. Jadi ketika Anda mengalami ujian, jangan fokus pada ujianmu itu. Fokuslah pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bangkitkan semangat kamu. Saya kasih contoh ya, ini sudah penutupan cerita terakhir. Saya kasih contoh ini. Kadang-kadang ada seorang wanita, ibunya sakit, dirawat di rumah sakit. Padahal dia punya saudara ini. Dia punya saudara yang jagain ibunya. Sementara dia di rumah punya suami, punya anak yang harus diurusin. Sibuklah dia ngurusin ibunya di rumah sakit. Suaminya WA, tak jemput ya mah, pulang dululah. Padahal semestinya sebagai seorang istri, ya tahulah apa maksudnya suami bilang begitu. Ternyata dibalas, tega sih mas. Ini kan kasihan istri saya, ibu saya, mau sabar dulu. Saya lagi ngurusin ibu saya di rumah sakit. Suaminya ngelus dada. Sabar sih sabar, tapi ada yang gak bisa sabar.
Suami ngelus dada. Giliran pulang ke rumah, wajahnya cemberut, murung, sedih. Pakaian bau obat, badan bau kuburan. Karena 3 hari di rumah sakit, gak mandi, gak pakai parfum, gak ini, coba gimana? Pokoknya tidur dengan ala kadarnya. Dalam hati dia, perasaan saya, insya Allah suami saya pengertian lah, orang saya lagi ibu saya. Pengertian sih pengertian, tapi ada yang gak bisa pengertian. Sudah, gitu terus. Setiap hari begitu. Akhirnya suaminya masak sendiri di rumah, nyuci baru sendiri, nyuci baju di rumah, nyuci piring di rumah, ngurusin anak-anak di rumah. Si perempuan ini istrinya fokus di rumah sakit. Salah kamu wahai istri. Kewajiban kamu pertama kali adalah pada suami kamu. Semestinya apa? Kamu mengurusin ibu kami adalah sebatas izin suami kamu. Bagaimana boleh saya urusin? Boleh, tapi nanti pulang lagi, nanti ke sana lagi. Gak boleh dalam hal ini perempuan arogan. Fokuslah dia ke rumah sakit. Setiap suaminya ngajak pulang, sabar. Jawabannya selalu apa? Sabar. Sabarlah mas, sabarlah bang. Kasihan ibu saya. 1 hari, 2 hari, 10 hari di rumah sakit. Bukannya ibunya sembuh, malah meninggal. Meninggal, si istri ini tambah sedih. Rambutnya acak-acak, kan gak pernah disisir. Mandi 1 kali sepekan belum tentu. Sementara suaminya tersiksa lahir batin. Didekatin oleh suaminya. Udah lama. Udahlah, bangkitkan semangat. Udah gak usah ingat itulah. Gak bisa mas, saya sayang banget sama ibu saya. Sayang sama ibumu sih sayang, tapi sayang juga dong sama saya. Kalau kamu gak sayang sama saya, nanti banyak yang sayang sama saya di luar sana. Gak peduli. Diajak ke taman wisata, dihibur. Anak-anaknya pada ceria. Ibu-ibu gak peduli, murung aja, nangis aja. Sedih. 15 hari, gitu aja keadaan. Suaminya putus asa. Sampai kapan saya nyungguin bangkai kayak gini? Saya masih muda. Akhirnya begitu sudah 15 hari, hati suaminya udah mulai berpaling ke orang lain. Mending cari aja lagi kalau kayak gini. Begitu sudah mulai hilang rasa sedihnya, sudah mulai hidup semangat kembali, semangat hidupnya sudah mulai kembali, sudah mulai dia hilang itu rasa sedih, udah mulai dandan, udah mulai gini, suaminya sudah nggak begitu selera dengan dia. Suaminya hatinya sudah berpaling. Suaminya sudah gak begitu gairah. Nangis menjerit, ya Allah musibah apa lagi ini ya Allah. Barusan ibu saya sakit sampai meninggal. Sekarang suami saya kelakuannya begini. Bukan suamimu kelakuannya begitu gara-gara lu sendiri. Makanya introspeksi diri. Sekarang suami saya begini, giliran sudah mulai hilang rasa sedih saya. Suami saya kelakuannya begini, memperlakukan saya begini. Ya kamu sendiri yang salah. Kamu terlantarkan suami kamu. Ibumu sakit, bapakmu sakit. Naam. Kewajiban kamu merawat, tapi kewajiban kamu kepada suami lebih didahulukan. Itu sering terjadi, saya bukan cerita mengada-ada, tapi itu sering terjadi di dalam rumah. Kadang-kadang seorang wanita tidak pengertian, dia hanya bawa perasaan, dia pakai perasaan, dia tidak tahu bahwa dia punya kewajiban kepada suami, dia punya kewajiban kepada anak-anaknya. Akhirnya musibah demi musibah dalam hidupnya menumpuk hidup dia. Setelah itu akhirnya terjadilah perceraian karena suaminya mungkin nikah lagi atau cari yang lain. Setelah itu kemudian anak-anak akhirnya terlantar, hancur kehidupan dia. Kenapa? Akibat fokus pada musibah. Padahal kalau dia seandainya tetap tersenyum, ibunya sakit di rumah sakit, ayo kita urusin, kamu urusin, tapi nanti saya jemput jam sekian, boleh. Tetap rumah tangga terjaga, aman. Kamu urusin tapi tolong anak-anak, siap, saya akan ke sana, nanti saya pulang saya jemput, enak. Tetap tersenyum di atas musibah, itu intinya. Lihat bahwa masih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa dalam hal ini ya ikhwan? Urwah bin Zubair rahimahullahu taala. Dia ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla sakit, kakinya harus diamputasi, dipotong. Setelah dipotong, apa kata dia? Alhamdulillah, Allah hanya mengambil 1 kaki saya, itu pun separuh. Masih banyak anggota tubuh saya yang utuh. Lega. Qadarullah, anaknya meninggal 1. Dia mengatakan apa? Alhamdulillah, in akhadallahu minna waladan faqad abqa lana aulad.
Alhamdulillah. Allah hanya mengambil satu anak, menyisakan yang lain, masih banyak sisa. Jadi jangan pernah fokus pada musibah yang kamu alami. Fokuslah pada nikmat yang ada pada Anda. Niscaya Anda akan tetap tersenyum walaupun kena musibah. Ada ikhwan kita, ini cerita, ada ikhwan kita. Istrinya meninggal. Masih muda istrinya, 30 sekian meninggal. Cantik istrinya saya tahu. Satu pekan ketemu, nangis. Nangis. Ustaz, nasihat istri saya. Ngapain nangis, Mas? Ya kasihan istri saya. Tangisin kok, yang sudah mati gak bakal kembali. Yang masih hidup banyak sana cari, Mas. Begitu ya Ustaz ya. Ngapain tangisin yang sudah mati, Mas? Ya tapi kan istri saya, insya Allah dia lebih enak tempatnya di sana daripada waktu hidup sama ente. Tangisin yang sudah mati, yang masih hidup banyak sana, cari itu sana. Oh gitu ya Ustaz ya. Mikir juga dia ini. Gak lama nikah, alhamdulillah. Ngapain kamu tangisin yang sudah mati? Gak bakal hidup lagi, yang ada kamu nyiksa diri. Akhirnya gak nikah sampai duda tua. Karena setia pada istrinya, itu namanya nyiksa diri. Kasihan istri saya, kasihan. Kasihan apa? Dia lebih bahagia. Kalau saya tahu istri kamu rajin ibadah, istri kamu insya Allah wanita soleha, saya tahu dia rajin ibadah, rajin sholat, dermawan. Dia insya Allah lebih bahagia daripada waktu hidup sama kamu. Ngapain kamu nyiksa diri? Istrimu di sana bahagia, kamu nyiksa diri, nangis melulu. Yang ditangisin gak bakal pulang, gak bakal dengar, gak bakal tahu. Cari yang masih hidup, Mas. Masih banyak ngantri. Hidup banyak itu. Ini dia nikah. Sekarang untuk apa gunanya? Fokus kepada musibah justru akan menambah musibah. Fokus pada musibah akan menambah musibah. Kan ibaratnya kamu ini jalan ini. Dari sini ke jalan sana. Penuh dengan pecahan kaca, pecahan botol itu jalan. Kalau kamu fokus bersihin jalan, kapan sampai di jalan? Mending cari jalan lain. Ini di sini pecahan botol banyak sampai sana. Daripada saya jalan sini, kapan nyampainya di sana? Mana nggak ada sapu lagi, harus satu-satu dipungutin. Pecahan botol durian, kapan sampai di sana coba? Mending saya ambil kiri, ini bebas, ini bebas, ini bebas. Ambil udah sampai sana. Itulah hidup. Kamu jangan pernah fokus pada musibah yang kamu alami. Jangan pernah kalau sudah ada musibah dalam hidup kita, pikiran kita ke situ aja. Kapan? Nggak usah. Kamu akan tambah sengsara hidupnya. Mending minggir. Alhamdulillah. Ternyata musibah saya kecil. Tidak lebih berat dibandingkan orang lain. Titik. Naam. Itu barakallahu fikum ya ikhwan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kepada kita kesabaran dalam segala urusan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keberkahan pada kita dan keluarga kita dari bumi dan dari langit. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa selalu menjalankan ibadah jauh dari dosa dan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita, melimpahkan kepada kita kenikmatannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.